Lo kira Enyi Roro Kidul cuma sekedar mitos pengantar tidur, biar lo takut pakai baju ijo? Gue nemuin bukti kalau beliau itu entitas politik besar yang pernah bikin perjanjian berdarah sama leluhur kita di pesisir Sukabumi. Gue beneran gemeteran sekarang. Gue lagi berdiri tepat di pinggir tebing karang Sukabumi yang gelapnya benar-benar pekat. Lo denger suara ombak itu? Buat orang biasa, itu mungkin cuma deburan air. Tapi di sini, di titik ini, suara itu kedengeran kayak ribuan teriakan yang diredam paksa. Auranya beda, men. Berat banget. Seakan-akan oksigen di sekitar gue ini udah milik sesuatu yang lain. Gue gak main-main. Gue berhasil nemuin koordinat yang diduga kuat adalah pintu masuk fisik. Gerbang nyata menuju kerajaan beliau yang selama ini cuma dianggap dongeng belaka. Gue mutusin buat kesini. Karena gue lihat tren di luar sana makin gila, men. Gue tahu banyak dari lo yang lagi frustrasi sama hidup. Pusing sama ekonomi yang makin susah. Dan mulai ngerasa mentok. Sampai kepikiran buat lari ke hal-hal klinik kayak pesugihan atau perjanjian gelap. Tapi dengerin gue baik-baik sebelum lo ngelakuin kesalahan paling fatal dalam hidup lo. Apa yang gue lihat dan gue rasain di koordinat ini bukan cuma cerita rakyat buat nakut-nakutin bocah. Ini ancaman nyata. Ini tentang utang darah yang gak akan pernah lunas. Apa yang gue temuin di balik kabut pantai ini bisa jadi akhir dari nyawa lo. Lo tahu nggak? Sukabumi itu aslinya bukan cuma tempat pelarian buat lo healing atau sekedar bengong lihat ombak. Di balik kabut tipis yang nutupin garis pantai selatan, ada ribuan orang yang udah mati secara mental sebelum jasadnya beneran hilang. Gue nggak bercanda. Tempat ini tuh kayak magnet buat orang-orang yang lagi hancur, yang dompetnya kosong, yang dikejar utang, atau yang ngerasa dunia ini udah gak adil banget sama mereka. Pas lo lagi hancur-hancurnya, bisikan buat dapat kekayaan instan itu kedengeran kayak melodi yang indah banget. Dan Sukabumi, khususnya area Pelabuhan Ratu, adalah kantor pusat buat semua transaksi gelap itu. Lo pasti pernah denger soal kamar 308 di Ina Samudra Beach. Tempat yang identik sama karpet merah, wangi melati yang nyengat, dan lukisan Kanjeng Ratu yang seolah-olah matanya ngikutin tiap gerak-gerik lo. Banyak orang anggap itu cuma daya tarik turis. Tapi bagi gue, itu adalah ruang tunggu menuju kehancuran. Gue bisa ngerasain sisa-sisa energi dari mereka yang pernah sujud di sana. Orang-orang yang datang bawa daftar permintaan, tapi lupa kalau di dunia ini gak ada yang bener-bener gratis. Sumpah, gue merinding setiap kali bahas soal legenda baju ijo. Lo mungkin sering denger candaan, jangan pakai baju ijo di pantai selatan, nanti diculik. Itu bukan mitos buat nakut-nakutin bocah, men. Baju ijo itu simbol kontrak. Begitu lo nekat nantang aturan itu dengan niat yang kotor, lo sebenarnya lagi nanda tanganin surat penyerahan diri. Lo bukan diculik buat dijadiin pelayan biasa, tapi lo jadi properti abadi di kerajaan bawah laut sana. Gue sempet diem lama di koordinat ini, dan asli, suasananya berat banget. Ada bau anyir yang samar. Bukan bau ikan, tapi bau darah yang udah lama mengering. Gue ngerasa kayak lagi berdiri di atas ribuan janji yang dikhianati. Lo tahu nggak berapa banyak orang yang datang ke sini tiap tahun cuma buat nyerahin sesuatu demi dapat tumpukan duit? Mereka datang dengan ambisi, tapi mereka nggak pernah cerita gimana rasanya kehilangan anggota keluarga satu persatu setelahnya. Di sini, di tanah Sukabumi ini, perjanjian gaib itu nyata. Ini bukan mistis yang lucu-lucuan. Ini soal utang nyawa yang bunganya terus berbunga sampai 7 turunan. Gue ngerasa sisa-sisa trauma dari mereka yang gagal pulang. Mereka yang sekarang cuma jadi bagian dari fondasi gerbang gaib yang lagi gue cari ini. Jadi, sebelum lo kepikiran
buat cari jalan pintas ke sini karena masalah finansial lo. Lihat dulu jejak kaki yang hilang di pasir pantai ini. Mereka semua pernah mikir hal yang sama kayak lo. Dan sekarang mereka gak punya cara buat balik lagi. Mundur jauh ke belakang. Gue pengen lo lepasin dulu bayangan tentang sosok berbaju hijau yang cantik dan penuh wibawa itu. Kita balik ke masa kerajaan Pajajaran, di mana semua kengerian ini bermula. Ini bukan cerita dongeng sebelum tidur yang berakhir bahagia. Ini adalah sebuah tragedi berdarah yang baunya masih bisa gue rasain di sini. Gue mau lo bayangin posisi Dewi Kadita, atau yang dikenal sebagai Dewi Srengenge. Dia itu cahaya, lo tahu. Cantik, dicintai ayahnya, dan punya masa depan yang bersinar sebagai ahli waris tahta. Tapi lo tahu sendiri kan, gimana sifat dasar manusia. Di mana ada cahaya, di situ ada bayangan yang iri. Gue merinding tiap kali ingat bagian ini. Di dalam istana yang megah itu, ada konspirasi yang lebih busuk dari bangkai. Keluarga Kadita sendiri, orang-orang yang harusnya lindungin dia, justru main belakang sama dukun ilmu hitam. Kenapa? Karena iri. Cuma karena pengen harta dan kekuasaan. Mirip banget sama orang-orang zaman sekarang yang gelap mata cari pesugihan kan. Mereka gak peduli siapa yang dikorbanin, asalkan nafsu mereka terpenuhi. Malam itu, saat Kadita lagi tidur lelap, serangan itu datang. Bukan pedang atau panah, tapi santet yang paling kejam. Gua pengen lo ngerasain traumanya. Bayangin, lo bangun di pagi hari, lo ngaca, dan lo gak ngenalin diri lo sendiri. Kulit yang tadinya mulus, tiba-tiba penuh luka bernanah, melepuh, dan ngeluarin bau busuk yang bikin semua orang di istana mual. Lo yang tadinya dipuja, mendadak dianggap kutukan. Lo diusir, dihina, dan dibuang sama darah daging lo sendiri. Dendam itu nyata, men. Kadita lari ke arah pantai ini bukan karena dia pengen liburan. Dia lari sambil nahan perih di sekujur tubuhnya, sambil nangis darah karena dikhianati dunia yang dia cintai. Dia berdiri di tepi tebing, ngeliat ombak pantai selatan yang ganas. Dan di titik itulah, dia ngerasa kalau manusia jauh lebih mengerikan daripada setan manapun. Pelabuhan Ratu bukan cuma sekedar tempat wisata buat dia. Itu adalah tempat pelarian terakhir seorang wanita yang dunianya udah dihancurin berkeping-keping. Jadi kalau sekarang lo denger ada orang yang hilang di sini, coba lo pikir lagi. Mungkin itu bukan sekedar kecelakaan, tapi sapaan dari dendam yang belum pernah padam sejak ratusan tahun lalu. Detik itu juga, Kadita milih buat terjun. Dia gak cuma nyebur buat mati, tapi dia nyerahin seluruh eksistensinya ke kegelapan lautan selatan. Pas tubuhnya nyentuh air, samudra gak nolak dia. Samudra justru meluk dia. Di kedalaman yang gak tersentuh cahaya matahari itu, Kadita gak nemuin kematian. Dia justru ketemu sama entitas purba. Sesuatu yang jauh lebih tua dari peradaban manusia. Sesuatu yang udah ada di sana sejak bumi masih berupa hamparan air. Gua merinding pas bayangin momen ini. Di sana, di bawah tekanan air yang luar biasa, Kadita diterima. Seluruh borok dan bau busuk di badannya hilang seketika. Kulitnya balik jadi halus, wajahnya jadi jauh lebih cantik dari sebelumnya. Tapi lo harus tahu, kesempurnaan itu ada harganya. Kecantikan dia gak gratis. Dia gak lagi bernapas sebagai manusia, tapi sebagai penguasa dunia bawah. Dia dikasih tahta, dikasih kekuatan buat ngatur ombak. Tapi dia dikutuk buat jadi penguasa yang kesepian selamanya. Dan disinilah sistem itu dimulai. Tahta Kadita itu butuh pondasi. Dan pondasinya adalah abdi. Lo pernah dengar kan cerita soal orang hilang di Parangtritis atau Pelabuhan Ratu yang katanya diambil buat jadi tentara gaib?
Itu bukan cuma mitos penghantar tidur, men. Itu adalah konsekuensi dari perjanjian kuno. Kadita yang dulu dikhianati manusia, sekarang balik menuntut pajak berupa nyawa. Yang bikin gue makin trauma adalah ngelihat gimana manusia zaman sekarang justru manfaatin dendamnya sang ratu. Gue tahu hidup ini keras. Mungkin di antara lo ada yang lagi ngerasa di titik terendah, dikejar pinjol, atau pengen kaya secara instan. Tapi dengerin gue, pesugihan di sini itu nyata dan ngeri banget. Manusia-manusia rakus ini sengaja nawarin tumbal demi harta yang gak seberapa. Mereka gak sadar kalau mereka lagi berurusan sama sosok yang hatinya udah beku karena pengkhianatan. Sumpah, gue ngerasa udara di sekitar gue makin berat. Ombak di depan gue ini, dia gak lagi kedengeran kayak suara alam. Suaranya makin gede, makin intens. Seolah-olah laut ini denger apa yang lagi gue ceritain ke lo. Kayak ada ribuan suara yang lagi bisik-bisik di balik gemuruh ombak itu. Lo tahu gak? Rasa takut pas lo ngerasa diperhatiin sama sesuatu yang gak kelihatan, tapi saking gedenya sampai lo ngerasa kecil banget. Itu yang gue rasain sekarang. Jangan pernah main-main sama tempat ini. Karena rasa sakit hati Kadita ratusan tahun lalu masih nuntut bayaran sampai detik ini. Gue tahu kenapa lo masih bertahan nonton sampai detik ini. Mungkin lo lagi ada di titik terendah. Lo ngerasa gagal, lo ngerasa dunia gak adil. Atau mungkin lo lagi dikejar-kejar beban hidup yang bikin lo pengen nyerah. Di saat-saat putus asa kayak gitu, cerita tentang kekayaan instan dan kejayaan goib di pantai selatan ini bakal kedengeran kayak solusi yang manis banget kan? Tapi dengerin gue baik-baik, karena gue ngomong begini sambil gemeteran di lokasi ini. Gerbang yang gue temuin di pesisir Sukabumi ini bukan jalan keluar buat masalah lo. Ini jalan buntu buat jiwa lo. Nyi Roro Kidul itu bukan sekedar sosok yang bisa lo ajak negosiasi sambil bawa sesajen. Dia itu energi murni dari dendam, pengkhianatan, dan kekuasaan yang udah ngetem di tanah keramat ini selama berabad-abad. Perjanjian lama yang dibikin manusia sama penguasa laut ini gak pernah berakhir bahagia. Jangan pernah sekalipun kepikiran buat main-main sama pesugihan atau tumbal cuma karena lo pengen kaya instan. Sekali lo ngetuk pintu itu, lo bukan lagi pemilik diri lo sendiri. Lo bakal jadi bagian dari kerajaan itu selamanya. Bukan sebagai raja atau ratu, tapi sebagai budak dari sebuah sumpah yang gak akan pernah luntur sampai kiamat. Jangan sampai rasa sakit hati atau kegagalan lo hari ini bikin lo ngebuka pintu yang seharusnya tetap tertutup rapat. Sumpah, gue gak bisa lama-lama lagi di sini. Suasananya makin gak kondusif. Angin yang tadinya cuma sepoi-sepoi sekarang kerasa kayak nyakar kulit gue. Dan gemuruh ombaknya kedengeran kayak teriakan ribuan orang yang udah terjebak di sana. Gue harus cabut sekarang juga sebelum sesuatu benar-benar narik gue ke dalam. Tetap sadar, tetap waras. Jangan biarin keputusasaan lo ngebuka jalan menuju kehancuran abadi. Gue cabut dulu. Stay safe.